Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'du. Segala puji bagi Allah atas kehadirannya, yang mana pada malam hari ini kita masih dapat diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan salat Isya secara berjamaah, dilanjutkan dengan mendengarkan sarapan rohani Ramadan, dan dilanjutkan dengan salat tarawih beserta witir secara berjamaah. Salawat beriringan salam tidak lupa kita curahkan kepada baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan perbanyaknya kita bersalawat kepada beliau melalui yaumil masad kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ketua Pengurus Masjid Nurul Jannah, yang saya hormati Ketua RW dan RT, dan yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Nurul Jannah, dan yang sama-sama kita muliakan Al-Ustaz yang alhamdulillah telah hadir di hadapan kita semua. Baiklah, tidak memanjangkan kata-kata mukadimah, langsung saja kita dengarkan santapan rohani Ramadan yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Ahmad Yani dengan judul Imarah Masjid. Kepada Al-Ustaz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad khairil khalqillah wa ala alihi wa man walahu. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Ta'ala fi Al-Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahu. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur yang mana Allah telah memberikan kesehatan dan kelapangan sehingga kita dapat berkumpul di masjid kita ini. Kemudian selawat beserta salam tidak lupa pula kita sanjungkan yaitu kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang mana Rasulullah telah memperjuangkan agama kita dari zaman dahulu hingga sekarang, dari zaman jahiliyah sampai zaman Islamiyah, dari zaman kebodohan menuju zaman berilmu pengetahuan yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebelum kita mulai materi kita, saya mengucapkan hormat terlebih dahulu yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu,
didapatkan oleh LDI Kota Pekanbaru, yaitu adalah imarah masjid. Catat yang adik, judul kita hari ini adalah imarah masjid. Judulnya. Apa itu imarah masjid? Yang mana kita masjid kita makmurkan dengan sholat berjamaah, kita tingkatkan kualitas ibadah kita, yaitu ibadah ritual, ibadah kepada Allah, yaitu memakmurkan masjid di negeri kita ini. Maka Allah berfirman di dalam surat At-Taubah, yang mana firman-Nya, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama sholata wa ataz zakata wa lam yakhsha ila Allah fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Artinya, hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Nah, itu firman-Nya, yaitu tentang imarah masjid. Masjid merupakan salah satu yang mana diambil dari dalam bahasa Arab, yaitu sajadah biasa dulu. Kalau di dalam kamus Al-Munawir atau di dalam kamus Mahmud Yunus, yang mana yaitu adalah tempat bersujud. Makanya bahasa-bahasa Arab ini tidak jauh dari bahasa yang lain. Bahasa ini dia berkaitan, tetap dia komitmen. Masjidun, tempat bersujud. Nah, jadi dalam bahasa Arab ini kita ambil secara instan aja ya Pak Bu, saya jelaskan. Kalau saya jelaskan mau sorotnya nggak usah pening kalian nanti. Nah, dan khusus bagi anak pondok pesantren boleh. Tapi kalau kalian secara matang-matang saja saya kasih. Nah, maka dijelaskan yaitu tentang sajadah, diambil dari kutip bahasa sajadah. Itu adalah fi'il madhi, kata lampau yang telah lalu, pekerjaan yang telah lalu. Maka perimbangannya dari dalam bahasa Inggris adalah diambil yaitu ada past tense, kemudian present. Kemudian di sini dijelaskan fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Nah, itulah persamaannya. Maka di dalam bahasa itu dia itu hanya fi'il dan fi'il madhi dan mudhari'. Nah, dia itu sudah menandakan itu karena domirnya. Kalau kita ini kata bahasa Indonesia ini hanya menambahkan. Saya pergi ke masjid, pakai saya lagi. Nah, kalau bahasa Arab, ana ilal masjid. Ana ilal, saya pergi ke masjid. Ana adhabu. Ya, saya pergi ke masjid. Itu. Kalau tidak bahasa Arab, hanya itu cukup memakai singkatan domir dasar. Kalau kita pakai telah, akan lagi. Itu perbedaan di bahasa Arab ini. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Maka fungsi dari masjid ini adalah selain kita untuk sholat berjamaah, mengadakan kita yaitu tempat bermusyawarah. Apa musyawarah kita? Biasanya kalau kita tentang kurban, bukan hanya tentang kurban saja, permusyawarahan tentang permasalahan umat di masyarakat kita. Nah, itulah fungsi masjid itu, untuk mengadakan pengajian, mengadakan buka bersama. Selain itu apa gunanya? Banyak lagi. Acara maulid, acara Isra Mi'raj, acara nuzul Quran. Nah, itulah fungsi dari masjid tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah.
sholat berjamaah, sholat tahajud, sholat rawatib, sholat duha, sholat tarawih, beserta witir dan lain sebagainya. Untuk apa lagi? Tempat tadarus Quran. Nah, itu fungsi dari masjid. Kemudian apa lagi? Fungsi dari masjid adalah tempat konsultasi dan komunikasi masalah ekonomi, sosial dan budaya. Ya, permasalahan sosial dan budaya. Nah, ini adalah bagian dari yaitu ibadah sosial. Apa itu? Ya, kita adakan kegiatan di masjid, berinfak, ya, bersedekah, berzakat. Nah, ini kegiatan sosial namanya, yaitu ibadah sosial hablum minan nas, yaitu ibadah sesama umat manusia. Sedangkan ibadah ritual adalah kita sholat. Ibadah ritual yaitu ibadah kita kepada Allah. Hablum minallah, hubungan kita kepada Allah. Wa hablum minan nas, dan hubungan kita sama manusia, yaitu ibadah di masjid. Kemudian apa lagi? Yang tempat pendidikan. Nah, masjid digunakan untuk tempat pendidikan, tempat pengajian, yaitu apa yang kita dirikan lembaga pendidikan, yaitu MDPA, bisa, ya, sekolah-sekolah tahfiz boleh. Lalu untuk memakmurkan masjid kita adakan klinik dekat masjid kita boleh, ya, klinik gratis supaya orang kota akan pergi ke masjid, di sana bisa membuat gratis. Jadi itulah siarnya masjid. Kita lihat ya, masjid-masjid yang ada di kota Pekanbaru ini, yang masjid Mangkora. Begitulah dia ciptakan untuk memakmurkan masjidnya, untuk memakmurkan jemaahnya. Begitulah caranya untuk menerapkan manajemen masjid. Masyaallah muslimin rahimahumullah, ya, tempat santunan sosial. Ya, tempat santunan sosial apa? Ya, memberikan sebagian rezeki kita, saudara kita kepada anak yatim piatu, kaum duafa yang lemah ekonominya. Kegiatan itu dilaksanakan di mana? Di masjid juga. Itu fungsi dari masjid. Kemudian apa lagi? Tempat pengobatan para korban dan perang. Nah, ini jarang sekarang ini. Mungkin yang dahulu para sahabat begitulah waktu Nabi Muhammad ketika terjadi perang Badar, perang Khandaq, ya, banyak para korban itu, para sahabat itu dibawa ke masjid. Ya, itu dahulu. Kalau sekarang boleh, kita akan boleh, tidak masalah. Ya, itu di masjid. Apalagi tempat perdamaian dan pengadilan sengketa. Apapun permasalahan, ya, pertengkaran, perdamaian itu laksanakan di masjid, jangan di luar masjid. Karena di masjid apapun kita ucapkan kata-kata tak boleh dicabut, akan ditahan. Kalau kita berbicara akan ditahan, karena ini masjid. Ya, terjadi pertengkaran, ya, yang dihakimi cocoknya di dalam masjid, jangan di luar masjid atau di lapangan tempat lain. Ya, itulah fungsi dari sebagian masjid. Kemudian tempat menerima tamu, yaitu di masjid juga. Apapun kita tamu, ya, itu di masjid, ya, ya, keluarga, ya, tamu dari, ya, dari negeri lain, ya, untuk silaturahim, untuk studi balik. Nah, itu namanya, ya, pertemuannya bisa di masjid. Kita melaksanakan pelatihan, lebih afdolnya kita adakan aula di samping masjid kita daripada di hotel. Kalau di hotel kita laksanakan, banyak kita lalai ketika waktu sholat, ya, kita lalai, kita lupa. Kalau diadakan samping masjid, ya, tentu kita ingat kepada Allah. Jadi sekarang sudah azan berkumandang. Nah, maka lebih afdolnya kita buat aula di samping masjid, supaya kita mendekatkan diri kepada Allah, dekat diri kepada Allah. Kemudian pusat penerangan dan pembelaan agama, yaitu di masjid juga. Mengadakan penyuluhan, pengajian, ya, kegiatan agama, musyawarah tilawah Quran, yaitu semua di masjid. Kemudian tempat mengenalkan orang tawanan, ini dahulunya. Ya, dahulu Rasulullah membuat masjid itu, ya, tiangnya